Kisah nyata ini terjadi pada tahun 70-an tentang sebuah desa di Temanggung yang diteror hantu pocong. Konon katanya, sosok menyeramkan tersebut tengah mencari keadilan sampai sekarang di waktu tertentu. Sosok pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa ini. Temanggung, pertengahan November 1973. Sukowati adalah seorang pemudi cantik jelita berusia 23 tahun yang merupakan anak tunggal. Sepeninggalan sang ayah, beberapa kali dia dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota, orang kaya dan biasa. Tapi Sukowati selalu menolaknya. Padahal neneknya semakin menua saat itu. Neneknya berharap ada yang menopang Sukowati ketika dia tiada nanti. Yang orang-orang tahu, Sukowati punya hubungan dengan Bondan semenjak awal SMA. Akan tetapi si nenek sepertinya tidak setuju meskipun Bondan adalah anak orang kaya. Entah kenapa Sukowati bisa jatuh hati pada Bondan yang terkenal kasar dan urakan itu. Si nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi Sukowati justru menjalin hubungan secara diam-diam. Di sisi lain, ayah Bondan pun juga tidak setuju saat tahu anaknya memiliki hubungan spesial dengan Sukowati. Ternyata ketidaksenangan itu menyangkut tentang kisah di masa lalu, yang mana waktu itu kakek Sukowati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan dan bersaing ketika sama-sama menjadi calon lurah. Kakek Sukowati menang terpilih menjadi kades pada saat itu. Tapi kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap, pantang untuk diingkari. Hubungan asmara antara Bondan dan Sukowati pun semakin menjadi. Seiring menuanya usia neneknya, kehidupan Sukowati sudah mulai kekurangan karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Sukowati yang semula religius mulai berubah penampilannya dan hatinya benar-benar hancur ketika di akhir tahun 74 Bondan justru menikah dengan orang lain. Sebelumnya, Sukowati sebenarnya sudah tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita lain, tapi Sukowati tetap tenang karena Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain dirinya. Dan bukan masalah itu saja, ternyata Sukowati telah menyerahkan kehormatannya pada Bondan demi tidak menikahi wanita yang dijodohkan. Mungkin itulah yang membuat sisi religius pada dirinya sedikit memudar, dan nyatanya pengorbanan yang diberikan justru berakhir dengan pengkhianatan oleh Bondan. Semenjak pernikahan Bondan, warga tidak pernah melihat Sukowati lagi. Sukowati juga tidak bekerja dan beberapa bulan kemudian di pertengahan tahun 75 Sukowati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Sukowati baru ditemukan setelah 7 hari oleh tetangga yang sedang menjenguk neneknya. Awalnya sang tetangga mulai bertanya-tanya kenapa si nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya. Dan Sukowati juga cukup lama tidak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi untuk menengok nenek Sukowati di rumah. Pintu rumah pun diketuk, namun tidak ada jawaban. Karena dari teras depan rumah tercium bau busuk, dia pun urung, mungkin karena takut. Setelah itu, dia kembali dengan mengajak beberapa warga untuk masuk ke rumah nenek Sukowati. Pintunya tidak terkunci. Langsung saja warga masuk dan bergegas menuju kamar nenek Sukowati. Di sana terlihat si nenek berbaring di ranjang dengan tubuh yang sangat lemas.
Nenek Sukowati sepertinya ingin beranjak dari ranjang, namun tidak bertenaga. Sambil menggerakkan jemarinya, dia berbicara, namun tidak jelas. Seluruh warga pun saling pandang dan saling menutup hidung saat aroma busuk semakin menyeruak. Ketika salah satu warga menanyakan keberadaan Sukowati, si nenek justru menangis seperti anak kecil. Jemarinya masih terus menunjuk-nunjuk ke arah yang sama, yakni ruangan sebelah yang tidak lain adalah kamar Sukowati. Warga pun langsung keluar mencoba membuka kamar Sukowati yang terkunci. Setelah didobrak, semua menjadi histeris ketika melihat tubuh Sukowati tergantung dengan menggunakan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penompang atap rumah. Ternyata Sukowati telah bunuh diri. Jasadnya sudah menggelembung dan mengeluarkan cairan. Sedangkan perutnya besar seperti orang hamil yang menurut anggapan warga mungkin berkisar usia kehamilan 6 bulan. Gegerlah satu desa atas tragedi yang menimpa Sukowati. Mereka tidak menyangka jika sang bunga desa tewas dengan cara gantung diri. Mirisnya lagi, jasadnya sudah membusuk dan dalam kondisi mengandung. Setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram mulai ditemui warga. Kondisi desa pun menjadi mencekam. Hampir seluruh warga tidak berani keluar setelah maghrib tiba. Karena banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini adalah Sukowati. Salah satunya adalah Karwo yang masih berusia belasan tahun. Waktu itu di tahun 75, saat itu listrik belum merata di desa. Kebetulan rumah Karwo yang listriknya gabung di rumah Pak Sarbo jadi 1 meteran. Listrik dibagi menjadi 3 rumah, yakni rumahnya, rumah Pak Sarbo, dan rumah tetangga sebelahnya. Karena watt listriknya masih minim, Karwo hanya gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu menggunakan lampu minyak. Waktu itu mendekati tengah malam. Karwo terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya dia tidak berani keluar, tapi karena sudah ditahan sekuat tenaga, hasrat itu tetap tidak bisa lagi dibendung. Memang dulu tidak semua rumah punya jamban, sehingga harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK atau mandi cuci kakus di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tidak mau Karwo harus keluar menuju jamban sambil membawa senter dengan setengah berlari. Ketika sampai di sana, ternyata ada Pak Supar tetangganya. Rasa takut pun sedikit berkurang. Mereka pun jongkok sambil membelakangi. Jambannya ada 3 deret. Karwo ada di pojok, sementara di tengah kosong, dan Pak Supar ada di pojokan, dan penutupnya juga hanya sampai pinggul, dan MCK itu tidak beratap. Pak Supar diam saja dan hanya terdengar suara hisapan rokok. Untuk meredam kesunyian, Karwo mencoba mengobrol dengan Pak Supar. "Kamu itu takut apa?" ucap Pak Supar saat Karwo membahas tentang keberaniannya di jamban sendiri. Karwo melanjutkan, jika suasana desa sangat ngeri semenjak ditemukan Mbak Sukowati. Apalagi banyak yang berkisah ditemui sosok Mbak Sukowati. Tidak terdengar sahutan dari Pak Supar. Bahkan ketika bertanya, suara Pak Supar juga tidak terdengar menjawab. Karwo pun menengok di mana Pak Supar berada. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Bersamaan dengan itu, semilir angin membawa aroma busuk yang menyeruak. Bukan bau kotoran ataupun bau kentut, tapi aromanya sangat menyeruak sampai ke ulu hati. Sayup-sayup terdengar suara perempuan seperti menidurkan seorang bayi. Spontan,
Mata Karwo menyisir di setiap sudut, dan dia gemetaran saat melihat sosok putih berdiri beberapa meter dari lokasi Pak Supar berada tadi. Karwo memberanikan diri untuk menyorotkan lampu senter dan dia pun beranjak dengan cepat. Saat dia sadar bahwa sosok itu adalah Sukowati. Sosok pocong itu membuatnya lari terbirit-birit sampai lupa untuk cebok. Sepanjang berlari menuju rumah, suara khas itu masih saja terdengar di telinganya. Setibanya di rumah, Karwo terpleset dan terjatuh. Saat mencoba berdiri, dia kembali melihat sosok putih yang tidak lain adalah pocong Sukowati. Kali ini sosok tersebut berada di depan rumah tetangga sebelah. Di antara keremangan cahaya lampu minyak tanah, sangat jelas posisi pocong Sukowati setengah sujud dan kepalanya dihentak-hentakan ke pintu rumah. Spontan Karwo berdiri masuk ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar. Pikirannya sangat kacau. Dia hidupkan 4 lampu minyak di kamar agar suasana lebih terang. Setelah itu dia tertelungkup di ranjang dengan kain sarung. Meskipun bau kotoran menyengat karena belum cebok, tapi Karwo tidak peduli. Suara hentakan itu masih saja ada di rumah tetangga. Sampai beberapa saat kemudian, suara itu mulai semakin jelas dan semakin keras. Sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumahnya. Terdengar pula suara seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan sekitar 3 menit dan kemudian berpindah ke sebelah. Keesokan harinya, semua warga geger. Mereka bersaksi jika pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Sukowati. Pak Supar pun bersaksi melihat secara langsung sosok pocong Sukowati, sehingga dia berlari kalang kabut dari jamban sehingga meninggalkan Karwo. Kesaksian tersebut diperkuat dengan kisah Karwo yang turut diceritakan. Warga menjadi yakin jika sosok pocong Sukowati bergentayangan karena ingin menuntut keadilan. Selang 21 hari kematian Sukowati, sang nenek yang semula sakit mulai sehat kembali. Bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan. Bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggalnya Sukowati, si nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar. Karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik. Warga yang iba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Menjelang maghrib, si nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya, menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol di depan musola. Saat salah satu warga bertanya, si nenek menjawab jika Sukowati cucunya pulang membawa bayi. Untuk meyakinkan warga, si nenek mengajak mereka ke rumah untuk membuktikan omongannya. Merasa penasaran, bersama-sama mereka menuju rumah nenek Sukowati dan setelah dilihat, tidak ada siapa-siapa di sekitar rumah nenek Sukowati. Meski begitu, warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, si nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumahnya dengan menggendong bayi di senja itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin saking kangennya dengan Sukowati sehingga sampai berhalusinasi seperti itu. Beberapa hari kemudian, Mas Paryono, dia adalah seorang sarjana dan orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dia juga yang ngotot kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Menjelang maghrib, Mas Paryono pulang dari desa sebelah naik sepeda ontelnya. Di jalan desa yang sudah sepi, Mas Paryono melihat seorang wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik dengan selendang melingkar seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, tercium bau anjir dan semakin menyeruak.
Saat jarak kira-kira 5 meter di belakang sosok wanita itu, dia merasa ada yang janggal. Terlihat pakaian area pantat wanita itu basah, namun berwarna merah seperti darah. Dengan kaget dan hati berdebar, Mas Pariono menghentikan sepedanya. Sesaat, sosok wanita itu juga berhenti berjalan, kemudian membalikan badannya sambil tersenyum jahat. Sosok itu berjalan mundur cepat sekali hingga akhirnya menghilang di kabut ujung senja. Mas Pariono berlari tunggang langgang meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Pariono bersumpah bahwa yang dilihatnya itu adalah Sukowati yang menggendong bayi. Hal itu pun mampu mengubah cara berpikir Mas Pariono dari yang tidak percaya menjadi sangat percaya akan hal mistis. Mas Pariono juga percaya dengan si nenek jika Sukowati pulang dengan membawa bayi. Setiap beberapa hari sekali, si nenek seringkali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumahnya duduk di kamar sambil menimang bayinya. Berulang-ulang si nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang terus hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok Sukowati. Ada yang melihat berwujud sosok pocong, ada pula yang melihat dengan wujud wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Sementara di satu sisi, Bondan mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri harus menerima takdir yang membuatnya menderita. Usia pernikahannya tidak bertahan lama setelah jasad Sukowati ditemukan bunuh diri. Hanya selang beberapa bulan saja, terjadi banyak hal aneh terhadap dirinya. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk. Alhasil, istrinya pun menceraikannya di usia pernikahan yang tidak sampai setahun. Dalam masa gilanya, banyak warga sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati. Kadang menangis, kadang berteriak, tidak karuan, penuh penyesalan sambil menggaruk kepalanya sampai berdarah. Mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas, tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai macam cara untuk mengobatinya, dari rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar. Tapi tetap tidak ada perkembangan sama sekali. Sering Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, meracau memanggil nama Sukowati untuk ikut. Bahkan pernah di siang hari di jamban umum yang tidak lagi banyak warga di sana, si Bondan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan dimakannya. Di akhir tahun 76, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan warga. Karena keluarganya mungkin merasa malu, Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Baru di tahun-tahun berikutnya dibiarkan kembali berbaur. Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di tahun 2004 dengan cara gantung diri. Cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Sukowati. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.